Putar balik, putar balik. Putar balik. Hei. Tak usah pura-pura beli helm di situ jalan. Alasan-alasan seperti itu, jurus lama itu. Iya. Oh, itu. Ya, pura-pura saya di situ, pura-pura. Saya tungguin di sini. Mau kemana? Mau tabrakan. Putar balik cepat. Oh, itu. Oh, mau kucing-kucingan. Kembali ke sana cepat. Bapak Mahir dan Rani kemudian izin. Saatnya bilang kamu kelas. Mutar. Mutar semua, mutar. Mutar sana. Oh, itu. Mutar balik. Mutar balik semua, mutar. Mutar. Enggak usah pura-pura, mutar. Saya bilang mutar. Mutar. Cepat kau, saya tindak kalau kau tidak mutar. Mutar balik, enggak usah putar pura-pura, jalan. Mutar. Jalan. Jalan, Pak, jalan. Jalan. Bapak Mahir dan Rani kemudian izin. Betul. Ini lagi melakukan patroli seperti biasa, Komandan. Ya, lagi melakukan patroli, mengarahkan orang-orang yang salah jalan kembali ke jalan yang benar. Boleh kita ngobrol-ngobrol, Komandan? Assalamualaikum, halo Cika. Hari ini sangat spesial, kita berada di salah satu kafe yang sangat hits di Kota Makassar, namanya Gazebo Samasta. Dan kali ini bintang tamu saya luar biasa. Ini berawal dari atraksinya, aksi-aksinya beliau di jalan yang luar biasa, menyuruh orang putar balik kembali ke jalan yang benar. Ini adalah sosok aparat polisi lalu lintas yang heboh sekali di Makassar, dan kita punya kesempatan untuk bisa sedikit ngobrol-ngobrol, ngajak ngopi-ngopi beliau setelah tadi atraksi kita di jalan. Oleh karena itu langsung kita present kepada beliau, kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga tumbuh di taman mini. Sungguh senang rasanya hati sudah datang ke Bapak Polisi Mahir dan Reni. Assalamualaikum, Deng. Alhamdulillah. Sehat, Komandan ya? Alhamdulillah sehat. Komandan, mohon maaf sebelumnya, Komandan, karena waktu tak saya ambil ini kodong. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan buat netizen dan seluruh masyarakat yang ada. Amin. Komandan, viral sekali video tak? Alhamdulillah. Luar biasa. Itu memang kita sengaja atau memang resah dengan selama ini banyak pelanggar-pelanggar, terutama yang putar balik itu? Awalnya untuk memviralkan itu tidak sengaja sebenarnya. Oke. Cuman memang setiap saya melintas di daerah-daerah tol yang banyak melawan arus. Daerah tol pertama ya. Pada saat saya melintas, saya ada rasa peduli. Sayang dan mereka baik yang berkendara di jalur yang sudah benar maupun yang melawan arus. Saya peduli dengan keselamatan mereka. Saya tidak mau mereka ada yang kecelakaan, saya tidak mau mereka ada yang jadi korban di jalan. Berarti berangkatnya dari kepedulian, Komandan ya? Iya, tapi ini kan orang lawan arah, apakah berbagai macam pelanggaran atau jenis pelanggaran yang ada di jalan, terobos lampu merah, ini kan sudah lama, Komandan. Tapi baru muncul ini karena memang ada perintah dari atasan atau justru karena memang inisiatif sendiri? Sebenarnya kalau perintahnya sudah lama, dari pimpinan kita sudah lama bahwa yang melawan arus itu harus ditertibkan. Nah, cuma kebetulan ya dengan jalan ini Allah kasih viral. Maksudnya saya tidak sengaja upload di Instagram saya pada saat saya melakukan penindakan di tol yang melawan arus. Alhamdulillah setelah video pertama tanggal 11 Maret itu. Dihafal tanggalnya. 11 Maret itu luar biasa respon masyarakat. Apa respon masyarakat? Respon masyarakat mengatakan bahwa yang seperti ini yang kami tunggu itu. Polisi-polisi yang peduli seperti ini yang kami cari. Dan luar biasa masyarakat yang memberikan dukungan itu, alhamdulillah. Mereka semua mendoakan orang-orang seperti kami ini yang mau peduli. Apakah di antara sekian banyak respon itu juga ada juga yang mencibir, Komandan? Misalnya, talekan atong ini polisi,
mau dibilang, mau viral misalnya, sempat ada atau mungkin komentar-komentar yang kan kita tahu masyarakat ini kadang-kadang dibenturkan dengan polisi. Untuk yang mencibir itu ada sih, cuma tidak sebanyak dengan yang mengapresiasi. Cuma banyak yang selalu mengatakan kok tidak ditilang itu. Ini kan sudah jelas-jelas melanggar. Kenapa tidak ditilang? Nah, itu. Jadi tujuan kami memang mengarahkan masyarakat tidak dengan menilang itu. Kami ingin menyentuh masyarakat dari hati bahwa melanggar itu salah. Kami ingin mengedukasi masyarakat bagaimana berlalu lintas yang baik tanpa harus ditilang. Tapi kalaupun Pak Mahir menilang itu benar? Dibenarkan? Kalaupun menilang itu memang benar karena itu sudah tugas saya. Oke. Dan bisa Pak Mahir lakukan? Bisa, setiap saat saya bisa menilang orang-orang yang melanggar. Karena di antara sekian banyak polisi lalu lintas di Polrestabes Makassar, saya termasuk salah satu pemegang tilang manual dan pemegang etle mobile. Luar biasa, hati-hati, waspada kita ini. Berarti bisa sekali sebenarnya. Bisa. Otoritas tak itu komandan nih? Bisa. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau ngobrol lebih dekat sama Pak Mahir Denrani, nama lengkap juga gitu, Dengdi. Ya, Pak Mahir ini sudah berapa tahun menjadi polisi, Pak Mahir? Alhamdulillah sudah 26 tahun. 26 tahun? Siap. Kayaknya lebih senior beliau dibanding usiamu selama hidup ya. Sudah 26 tahun. Dan sudah berapa lama ini di lantas ya, komandan ya? Di posisinya lalu lintas sekira 10 tahun. 10 tahun. Sebelum di lalu lintas ini komandan di bidang-bidang apa saja? Di penjagaan di Sabara Polda. Oh, di Sabara Polda penjagaan. Sekitar 10 tahun juga. 10 tahun juga. Di unit khusus narkoba juga ada sekitar 7 sampai 6 tahun. Narkoba juga. Tidak boleh kita macam. Komandan, dan menurut komandan tentu semua tugas yang diberikan oleh pimpinan tentu kita akan jalani, siap laksanakan, siap perintah. Tapi kira-kira dari 3 tadi bidang yang kita lakukan ini, yang mana betul-betul jiwanya Pak Mahir betul di situ? Yang saya sekarang jalani betul-betul yang cocok dengan saya itu di lantas di bidang lalu lintas. Di bidang lalu lintas. Karena orang tua saya mengatakan beliau sekaligus guru saya. Kalau kamu menjalani betul-betul tugasnya lalu lintas, maka itu bisa menjadi jalan kamu ke surga. Orang tua yang bilang? Orang tua polisi juga komandan? Bukan. Bapak orang tua sudah meninggal, cuma ada bapak angkat. Ada bapak angkat mengajari agama. Oh iya, bapak angkat lah yang mengajari ini, komandan. Komandan dari daerah atau suku? Saya suku Makassar. Suku Makassar. Dari Kabupaten Jeneponto. Dari Kabupaten Jeneponto, bangga sekali Jeneponto punya putra daerah sekelas Pak Mahir Denrani yang menjadi polisi teladan. Insya Allah kita doakan. Amin. Oh, berarti itu pesannya bahwa dengan apapun jabatan, dengan bidang apapun, terutama di lantas ini bisa mengantarkan. Bisa mengantarkan ke surga. Yang penting dilakukan sesuai dengan tugasnya. Mohon maaf sebelumnya ini komandan. Ini kan selama ini kita tahu bahwa citra polisi, terutama mohon maaf, saya kan juga pernah ditilang oleh polisi lalu lintas. Berapa kali saya ditilang ya waktu saya kuliah ya. Pertama pernah tidak pakai helm, pernah terobos lampu merah. Sama ada juga datang ya apa salah aku kodong? Tiba-tiba ditilang. Sehingga di lampu merah tiba-tiba dilihat kayaknya tidak lengkap ini anak ini. Belum ada SIM tiba-tiba ditilang. Maksud saya mungkin dengan sebagian masyarakat itu sedikit memiliki persepsi yang buruk, mohon maaf komandan, pada polisi. Ini kita terbuka komandan, yang dimana kadang-kadang kita lihat di jalan ada polisi yang mohon maaf yang menggunakan jabatannya untuk kemudian memperdaya masyarakat. Makanya kami begitu respect ketika kemudian ada polisi seperti kita yang mencoba mengabadikan momen lagi bertugas dan ternyata disambut baik oleh kebanyakan masyarakat. Pada faktanya memang masih ada polisi begitu komandan Di. Alhamdulillah. Takut-takut kami lagi nih. Takutnya inilah podcast terakhir kok dong. Ya, yang namanya oknum pasti masih ada di jalan-jalan seperti itu ya. Masih ada komandan Di. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini bisa menginspirasi, memotivasi untuk mereka-mereka yang melakukan kegiatan melanggar prosedur untuk kembali ke jalan yang benar. Kembali juga ke jalan yang benar. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini bukan hanya untuk masyarakat, tetapi untuk kesatuan tak juga ini. Betul. Untuk lembaga tak, institusi tak, Polri. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk institusi kepolisian yang dimana saya mencari nafkah di situ, saya memberikan yang terbaik untuk institusi kepolisian.
Iya. Tapi sudah sejak kapan? Sudah lama kita lakukan begini, Komandan. Untuk kenapa harus? Kan menurut saya, Komandan, ada 3 masalah lalu lintas yang ada di Makassar versi saya ini, Kodongnya. Satu itu adalah lawan arah, seperti yang kita lakukan. Yang kedua adalah putar balik, palimbang-limbang, orang biasa sebut istilah Pak Oga. Iya. Itu bikin macet, bikin resah kadang-kadang, Komandan. Pernah mobil saya dicoret, akhirnya baret gara-gara tidak dibayar, emosi dia. Terus yang ketiga parkiran. Saya kurang tahu, mungkin parkiran kan sudah atau mungkin wilayahnya kepolisian nih kalau parkiran di parkiran PD parkir yang atur. PD parkir atau ada kaitannya mungkin dengan dinas perhubungan dan seterusnya. Dan ada satu lagi biasa, Komandan. Pengantar jenazah kok. Pernah ada kejadian itu viral, ternyata yang dia masuk adalah rumahnya anggota. Iya, baru dia keluar, rumahnya polisi ternyata dia masuki. Maksud saya itu kan masalah-masalah. Maksud saya kenapa Pak Mahir memilih jalan yang fokus mengedukasi ke yang lawan arus? Kenapa tidak ke yang lain misalnya? Sejak kapan, sudah lama ke ini, Komandan, atau baru saja misalnya? Untuk mengedukasi itu sudah lama. Sudah lama. Ya, karena setiap aduan-aduan yang masuk ke command center di Polrestabes itu masyarakat mengeluh. Banyaknya masyarakat yang melawan arus yang mengakibatkan kemacetan di Proncek, di pinggir tol. Pinggir tol. Jadi pimpinan selalu mau menginstruksikan untuk kita selalu ke sana patroli. Cuman untuk viral ini baru belakangan ini karena kita baru share di media sosial. Sebelum Ramadan ini, Nandi, atau pas bulan puasa? Pertengahan bulan puasa. Pertengahan bulan puasa. Yang kita sampai kirim di medsos. Berarti polisi juga memang diminta untuk cakap dalam bermedsos. Kebetulan pimpinan kami pada saat itu mewajibkan untuk seluruh anggota untuk men-share setiap kegiatan-kegiatan positif polisi agar masyarakat tahu. Dan pada saat itu saya juga ikut-ikutan namanya perintah. Pada sebenarnya saya sudah tidak cakap dalam bermedia sosial karena kurang cakap dalam bermedia sosial. Berarti belajar secara mandiri, Komandan, atau ada diajarkan sama anak atau sama istri? Sama istri. Masya Allah, diajarkan sama istri dan itu Instagram ya, TikTok. Instagram. TikTok dari teman-teman setelah mulai masyarakat mengatakan bahwa saya ini viral di TikTok. Iya, viral di TikTok, betul. FYP. Saya bilang, saya tidak punya TikTok, kenapa saya bisa viral di situ? Makanya teman-teman, sudah kita harus bikin. Bikin. Jadi alhamdulillah kita bikin. Dua minggu saja pengikutnya sudah lumayan banyak. Alhamdulillah. Apa nama akunnya di TikTok, Komandan? Mahir Denrani. Mahir Denrani, sama dengan di Instagram ya. Mahir Denrani. Komandan, izin. Tadi yang mengenai banyaknya masalah-masalah tentang pelanggaran berlalu lintas. Kalau dari versi kepolisian sebenarnya atau dari kacamatanya Pak Mahir Denrani sendiri, apa itu, Komandan? Yang paling banyak, ini kan karakternya masyarakat Makassar agak-agak beda tongi dengan masyarakat. Ya. Yang banyak keluhannya masuk ke kita itu yang melawan arus. Memang melawan arus tertinggi, melawan arus. Rata-rata kecelakaan di pinggir tol itu rata-rata yang melawan arus. Baru saya tahu ini informasinya. Banyak yang melawan arus. Iya, menyebabkan kemacetan di sana yang melawan arus, yang menyebabkan kecelakaan di sana yang melawan arus. Apa kira-kira alasan banyak masyarakat kenapa dia pilih melawan arus? Ya, bervariasi. Ada yang mengatakan jauh mutarnya, ada yang mengatakan buru-buru. Pokoknya ada yang dia bilang dekat di rumahku. Tapi itu tidak pandang bulu, Komandan, kalau kita tindak. Pokoknya yang saya temui di jalan saya tidak mau kompromi dengan alasan-alasan mereka dekat di rumahku. Saya buru-buru atau pokoknya mereka harus mutar balik. Sebab dia tokoh masyarakat, Komandan, di situ kita tegur. Saya kan menjalankan sesuai prosedur. Saya tidak melakukan kegiatan yang salah. Jadi niat saya baik untuk mengarahkan mereka. Jadi mau dia tokoh masyarakat, mau siapapun, saya harus kembalikan dia. Karena saya sayang dengan mereka. Saya tidak mau mereka kecelakaan, ya. Dan harus kita tahu pelanggaran melawan arus kalau kecelakaan itu tidak ditanggung sama Jasara Harja. Sorry, Komandan. Ini aturannya bunyi begitu, Komandan. Bisa diulang sekali lagi, Komandan? Jadi, bahwa pelanggaran melawan arus kalau kecelakaan itu tidak ditanggung sama Jasara Harja. Tidak ditanggung, Komandan. Kalau ada apa-apanya misalnya. Tidak ada asuransinya. Tidak ada asuransinya. Dato kalau BPJS di.
Karena biasa di masyarakat tenang kan ada di BPJS. BPJS yang tanggung. Oh berarti itu tidak ditanggung. Tidak ditanggung. Dan ternyata hasil datanya keluhannya masyarakat kebanyakan itu adalah melawan arus. Melawan arus. Yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan pelanggaran paling terbanyak. Paling terbanyak saat ini di Makassar. Iya. Dan berbagai macam variasinya tadi ternyata alasannya mulai dari buru-buru. Jauh mutarnya. Apa biasa bahasanya yang disampaikan ke kita, Komandan? Ya cuma itu, Pak. Buru-buru, Pak, saya terlambat ini, Pak. Atau Pak, lagi kayaknya mau ke Pak ini, mau masuk kantor ini atau apa, lagi mau ke buang air kah, itu. Sampai sebegitu alasannya. Pokoknya ada saja, pokoknya berhenti pura-pura rusak motornya atau apa, buka-buka. Respon tak apa, Pak? Tapi yang begitu-begitu saya sudah tahu bahwa ini cuma alasan saja. Jadi saya tetap sabar tunggui supaya mereka kembali. Komandan, ada satu video yang lucu sekali kurasa. Yang ketika di pinggir tol kalau tidak salah, yang saya nonton Vitita, karena ternyata ini beliau sudah lama follow saya. Wah, dia lihat, waduh, saya pas lihat akun tak, kan banyak mention. Kak Rijal undang dong, undang. Saya bilang, siapa ini? Oh ini yang biasa saya lewat di TikTok. Saya biasa lewatnya di TikTok, Komandan, tapi bukan akun tak. Oh ini ternyata saya buka profil tak, ternyata kita sudah ikuti. Alhamdulillah. Jadi saya bilang pelanggaran berat ini. Saya harus follow balik ini. Dan menurut saya, Komandan, ada satu postingan tak yang menarik adalah di pinggir tol kalau saya tidak salah, kita suruh putar balik. Tiba-tiba ada yang singgah beli helm. Ada yang singgah beli helm. Yang singgah beli helm di sini, Jalan Perintis. Oh, Perintis. Perintis di sini. Terus tiba-tiba kita bilang, jangan Miko pakai jur selama itu. Betul. Itu bagaimana kronologinya, Komandan? Jadi memang ada saja alasannya mereka supaya bisa lolos. Jadi pada saat itu saya arahkan mereka putar balik dan mereka spontan. Kadang-kadang sembarang mau masuk lorong buntu mau apa, pokoknya singgah di Alfamart, Indomaret. Pura-pura mau masuk padahal tidak. Jadi namun itu saya sudah hafal betul bahwa ini alasan. Kita hafal mati itu semua di alasan ini. Sama termasuk yang kemarin orang anggap bahwa itu sangat lucu. Yang mana itu, yang pura-pura singgah beli helm padahal dia sudah pakai helm. Itu kan lucu itu. Maksudnya helmnya tahu untuk temannya, pacarnya. Seandainya dia menawar helm di situ masih masuk akal. Ini dia cuma berdiri depan penjual helm seperti itu. Dia intip-intip saya boleh balik ke belakang kan tidak lucu. Dan terus kita sampaikan, tegur langsung. Saya tegur langsung untuk kembali. Responnya? Ya pasti kembali lah. Pasti kembali berarti ketahuan di. Ketahuan. Baru boleh Pak Mahir ini tulis captionnya. Jur selama kau pakai. Betul. Aduh, dan inilah yang menurut saya perlu memberikan edukasi. Jadi edukasinya Pak Mahir ini saya respect karena tidak ditilang, Komandan. Tidak. Itu yang banyak memang pertanyaan. Kenapa tidak ditilang? Padahal itu bisa sekali. Bisa. Bukannya kalau tidak ditilang, Komandan, terjadi lagi. Kayak tadi kita ketemu beliau, memang kutunggui kok dong. Iya pasti muncul nanti ini Pak Mahir ini, yaitu di pintu 2, di pintu 1. Di Jalan Perintis depan kampus Unas itu kan ada pertigaan Bung ya. Jalan Bung. Biasa kan orang mau ke arah Perintis, ke arah Sudiang. Nanggung, Komandan, kalau harus lagi mutar di depannya ini Carrefour, ya kan? Ambil jalan dekat saja depan pom bensin. Tiba-tiba beliau datang. Iya, jadi maksud saya kalau ada polisi tidak melanggar kalau tidak ada melanggar lagi. Itu bagaimana itu, Komandan? Berarti kan tidak ada efek jerah. Makanya itu yang kami sasar, maksudnya sasaran kita di situ, memberikan tidak bosan-bosan memberikan edukasi kepada mereka hingga mereka sadar. Dan kalaupun sudah lama kita berikan edukasi tidak ada perubahan, maka kita akan lakukan penindakan. Tapi kita tunggu dulu bagaimana efeknya. Selama ini kita kasih edukasi dan alhamdulillah sudah banyak relawan-relawan kita yang siap bergabung, yang relawan putar balik kembali ke jalan yang benar. Relawan putar balik kembali ke jalan yang benar. Betul. Ini kayaknya perlu kita buatkan ini kaos ya. Nanti kita persembahkan buat beliau dan seluruh tim relawan. Persembahan dari Kamu Kelas Podcast, Masya Allah. Berarti memang sudah terbentuk relawan juga. Banyak yang sudah mau itu lanjut untuk di kantor. Alhamdulillah dengan adanya postingan-postingan saya yang viral. Dari kantor sudah diapresiasi. Sekarang setiap nanti terowongan dengan sepanjang tol itu akan ditempatkan polisi, dipadukan dengan dari Dinas Perhubungan. Setiap terowongan itu akan diisi polisi. Jadi mulai berlaku hari Senin, insya Allah diberlakukan agar meminimalisir pelanggaran di situ. Meminimalisir pelanggaran ini yang kita respect di kepolisian, apalagi satuannya Polrestabes Makassar, Komandan ya. Komandan izin,
menjadi seorang polisi tentu adalah bukan pekerjaan yang mudah, Komandan. Tapi banyak juga orang yang mendambakan profesi yang sangat mulia dan terhormat ini. Boleh izin Komandan, ya, jabatan kalau modelnya begini Komandan apa namanya Komandan? Bribka, Brigadir Kepala. Brigadir Kepala. Oke. Berarti Bribka Mahir Denrani, kira-kira begitu Komandan ya. Yang kurang lebih sudah 26 tahun. Apa tidak enaknya menjadi seorang polisi, Komandan? Ya, tidak enaknya itu pada saat lebaran kita tidak bisa lebaran dengan keluarga. Ya. Berarti kemarin tidak mudik ini, Komandan? Tidak mudik. Jadi tunggu selesai kegiatan di Makassar baru dikasih izin. Dan izinnya karena berapa hari, Komandan? 3 hari. 3 hari. Ya. Jadi yang bukan semuanya tidak enak, tapi ya ada harapan sebenarnya juga ingin berhari raya. Pokoknya di saat hari-hari besar itu kita tidak bisa menikmati dengan keluarga. Ya, orang lain bisa nikmati, kita tidak. Contohnya di tahun baru. Tahun baru. Orang kumpul-kumpul dengan keluarga, kita pengamanan. Tidak bisa pulang, Komandan. Tidak bisa. Biar minta tolong, Komandan, izin. Kecuali sakit. Kecuali sakit. Ya. Kedua. Ya, lebaran. Ya, kita tidak bisa ikut lebaran dan mereka. Jadi selama saya jadi polisi itu tidak pernah saya pakai baju baru. Serius, karena percuma kita beli baju baru kan kita tidak dipakai. Yang dipakai pergi lebaran kan dipakai baju dinas pengamanan. Setelah lebaran pulang kita antisipasi lagi yang balap-balap liar. Kan lagi ngetren anak-anak muda ya, setelah lebaran mereka balapan lagi. Liar, iya. Malam takbiran. Malam takbiran lagi harusnya kita sudah kumpul dari keluarga. Kita pengamanan malam takbiran lagi. Nah, terutama hari Minggu. Iya. Hari Minggu kan harusnya kita istirahat. Nah, tapi kan kita harus lagi pengamanan lagi. Mana Car Free Day, kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi tapi alhamdulillah dengan kutipan dari pemimpin kita bahwa polisi itu bukan sekedar profesi, tapi jalan untuk mengabdi. Polisi itu bukan sekedar profesi, tapi jalan untuk mengabdi. Berarti lebaran kemarin ini Komandan tidak kumpul sama keluarga di saat semua banyaknya orang kumpul bersama keluarganya, apalagi kan kemarin sempat ada pandemi. Ya mungkin kayaknya puncak mudik kemarin yang cukup ramai memang tahun ini. Karena momentumnya dapat ya pasca pemilu orang mau pulang dan sebagainya. Kita dikasih izin setelah 2 hari setelah lebaran. Lebaran. Itu pun juga mungkin tidak semuanya polisi lalu lintas pulang. Dibagi 2. Dibagi. Oh, nah, ada gelombang. Ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Oh, begitu Komandan. Apa biasa dia disampaikan istri atau mungkin keluarga? Ya, untuk bisa dekat suasana lebaran itu dengan cara apa biasanya Pak Mahirin? Suasana lebaran kalau dekat ya gimana ya, sudah terbiasa seperti ini. Sudah terbiasa. Mereka mengerti juga kalau tugasnya seperti ini. Jadi mereka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, alhamdulillah. Terus mensupport, mendukung dan mendoakan. Istri selalu mensupport, selalu mendoakan. Iya. Itu salah satu yang kadang-kadang tidak enaknya Komandan. Iya. Apa yang enaknya Komandan? Enaknya karena kita bisa banyak kenal dengan orang-orang luar, kita banyak bisa kenalan dengan orang-orang yang bisa mensupport kita. Gitu. Dan yang paling penting apapun yang kita senangi kita bisa lakukan di lalu lintas, maksudnya dalam kutipan tanda kutip bahwa kita bisa patroli mau kemana, tidak tinggal di dalam ruangan mengantuk. Kalau polisi lalu lintas kan mau berdiri di mana saja, yang penting tugas bisa. Bangga sekali rasanya dengan kostum yang kita pakai. Alhamdulillah. Sebuah kebanggaan ya. Saya sangat bangga dengan pekerjaan saya saat ini. Pekerjaan saya ini. Dengan citra polisi kan sekarang istilahnya Komandan presisi apa? Presisi. Apa itu maksudnya itu Komandan? Presisi itu singkatan. Singkatan ya. Oh. Lebih kepada slogan dari Pak Kapolri ini ya. Betul. Selama di eranya beliau. Betul. Luar biasa. Apa sih nilai-nilai dari kepolisian yang kami masyarakat biasa, yang masyarakat awam ini Komandan bisa juga lakukan setiap hari, entahkah itu dalam beraktivitas, bekerja dan sebagainya. Nilai-nilai kepolisian yang penting sekali kayaknya masyarakat juga ambil sisi positifnya. Ya, saya berharap bahwa masyarakat bisa mendukung setiap program kepolisian, terutama memberikan edukasi kepada orang lain yang ada di sekitarnya, bagaimana tertib berlalu lintas, menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran di jalan, gitu, agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang sering kita temui di sehari-hari. Iya. Kalau sebagai seorang polisi Komandan, apa keresahan tak secara pribadi
anggaplah misalnya kita keluarkan dulu dari sosok Pak Mahir dan Rani sebagai bribka, sebagai seorang polisi berperangkat bribka. Kalau kita mau sampaikan kritik kepada polisi, anggaplah ini bukan ke polisi sekarang ini kawan. Kalau ada kita mau sampaikan kritik yang membangun, kritik yang solutif kepada polisi. Karena menurut saya kalau tidak ada polisi di Indonesia, kacau balau ini negara. Yeah. Betapa banyaknya itu keonaran pasti akan terjadi. Betul, satu hari saja tidak ada polisi. Satu hari saja. Pasti negara ini akan kacau. Satu hari saja tidak ada polisi, pasti kacau negaranya. Pasti kacau komandan. Bisa kita jamin itu nih? Bisa pasti. Saya pastikan satu hari saja. Orang bisa melakukan kejahatan kan tidak ada polisi yang tangani. Orang bisa melakukan apa saja di jalan tidak ada polisi. Karena sebagian besar pelaku-pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan itu karena ada polisi. Selama masih ada polisi, kira-kira berpikirlah untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Oke, luar biasa. Ini yang menarik respon dari beliau karena tidak banyak ya, walaupun kan kemarin banyak polisi yang viral, misalnya kayak siapa kemarin itu yang menyanyi Bribtu Norman Kamaru. Tiba-tiba berhenti jadi polisi, ya kan? Awalnya dari Satuan Brimob kalau tidak salah. Dan banyaklah polisi-polisi yang viral, ya baik itu yang memberikan edukasi secara tidak langsung, dan ada juga polisi teman saya namanya yang sebagai youtuber, iya itu banyak. Ada juga yang stand up komedian. Pak Mahir, kalau misalnya hari ini seumpama tidak menjadi seorang polisi, kira-kira menjadi apa kini? Anggaplah pekerjaan tak bukan polisi hari ini. Allah tidak takdirkan menjadi polisi. Kira-kira hari ini detik ini sebenarnya bekerja apa Ki Komandan? Kebanyakan dari kampung saya sih. Supir PT-PT. Oh, supir PT-PT. Ya, bangunan pastilah. Bangunan, ya. Kalau tidak paling ya mungkin karyawan swasta lah. Karyawan swasta lah ya. Kalau tidak, dan saya alhamdulillah Allah takdirkan saya jadi polisi dan saya sangat bangga dengan pekerjaan saya. Luar biasa. Ini cita-cita memang komandan ya? Alhamdulillah cita-cita memang. Bersaudara berapa komandan izin? Bersaudara itu ada 11. 11. sudah bisa satu klub bola ini. Ya, namun yang sekarang tersisa yang masih hidup sisa 4 orang. Sisa 4 orang. Kita anak ke berapa izin dan? Saya anak ke agak lama mikirnya ya. 9. Ya, anak ke 9. Anak ke 9. Anak 9. Yang hidup ini komandan, apakah hanya komandan yang jadi polisi? Cuman saya yang jadi polisi. Cuman saya jadi polisi. Kebetulan 11 itu 2 laki-laki, namun yang hidup sisa saya yang laki-laki. Luar biasa. Ada cerita menarik selalu saya dapat dari polisi komandan. Apa itu? Ketika mau mendaftar polisi, banyak teman-temanku di kampung-kampung, karena kita juga orang desa Godong, banyak cerita-cerita yang membuat saya kadang-kadang terharu. Karena ada yang rela, bagaimana ingin melihat bapaknya, mamanya mungkin tidak tamat sekolah, tidak ada pendidikan tinggi, tapi anaknya bisa bangga sekali jadi polisi. Saya itu kalau lewat di TikTok momen-momen yang apa sih, kalau kayak wisudanya polisi yang ada pelantikan kawanannya, yang terus tiba-tiba dipeluk, ada kebanggaan karena ternyata ada perjuangan di belakangnya. Sampai juga katanya ada yang mengorbankan cincin orang tua, ada sawah, ada kebun. Kalau dari Pak Mahir bagaimana prosesnya kita menjadi seorang polisi? Karena saya yakin sekali komandan, karena ini kan pakai songkok gini komandan. Iya, ada ciri. Saya tunggu tadi ini pakai topi polisi, pakai songkok beliau. Subhanallah. Bagaimana cerita awal tak boleh dibagi komandan, supaya karena banyak mungkin adik-adik, teman-teman generasi Z milenial juga yang mau jadi polisi, mungkin gara-gara menonton video ini dia termotivasi juga. Ada di contoh polisi yang baik yang ada di Makassar. Bagaimana proses awalnya kita? Proses awalnya itu kebetulan kakak yang sudah almarhum yang mengusahakan, yang guru. Ya, beliau yang ngotot sekali saya harus jadi polisi. Jadi pas bapak sudah pensiun, kebetulan bapak pegawai di SMP di kampung. Oh, guru. Pegawai. Bukan, pegawai kependidikan di sekolah. Dia mengatakan bahwa laki-laki kalau Jeneponto itu kalau tidak jadi tentara harus jadi polisi. Makanya beliau mengusahakan bagaimana saya jadi polisi. Jadi pada saat saya dipanggil untuk ikut diperlihatkan ke orang yang mau bantu saya. Mau perhatikan, saya lagi di kebun dipanggil.
Lagi apa di kebun? Lagi mencangkul. Mencangkul. Oke. Kebun apa dan izin? Di kebun apa jagung, ubi. Oke. Dipanggil. Oh iya. Ini bodinya bagus, ini cocok. Oh, dilihat bodinya dulu. Oke. Akhirnya dipersiapkan untuk ikut seleksi. Setelah itu komandan memang betul-betul ikut tes. Alhamdulillah ikut tes dan 2 kali ikut tes baru bisa tembus. 2 kali. 2 kali. Oh, berarti tes pertama tidak lulus? Tes pertama tidak lulus, tes kedua juga itu dialihkan ke Tamtama karena persyaratan umur sudah tidak memenuhi syarat untuk jadi Bintara. Jadi ikut seleksi Tamtama. Dan di situ baru lulus. Lulus Tamtama. Apa respon keluarga waktu itu? Yang masih kita ingat. Di keluarga sangat bangga karena di keluarga saya itu saya yang pertama jadi polisi. Masya Allah. Dan waktu itu orang tua masih hidup. Orang tua masih hidup. Waktu jadi polisi. Betul. Alhamdulillah. Dan sudah berapa lama orang tua meninggal kemudian izin? Orang tua untuk bapak itu 2 tahun. Dua-duanya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Bapak 2 tahun setelah saya lulus jadi polisi, beliau dipanggil oleh Allah. Iya. Untuk ibu sudah 4 tahun. 4 tahun. Ya. Dan sama-sama orang Jeneponto semua. Orang Jeneponto. Orang Jeneponto semua. Luar biasa. Ya ini buat saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Jeneponto ataupun Sulawesi Selatan, luar biasa perjuangan dari Pak Maher dan Rani yang menjadi contoh ya bagaimana ketika Anda bekerja lakukan dengan sepenuh hati dan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira mana. Dan ini izin bagian-bagian terakhir ini komandan. Seumpama anggaplah misalnya ini orang tua melihat kita komandan bahwa dengan apa yang kita lakukan sekarang, karena terus terang saya secara pribadi sangat terinspirasi. Mungkin ini saya hanya mewakili sebagian masyarakat, tapi tadi sempat kita lihat ya ada yang kita tegur, putar balik, saya tidak, itu kan agak keras. Tapi ketika ditegur itu tidak melawan, saya lihat justru mereka senyum-senyum. Memang pernah ada yang melawan komandan? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada yang melawan. Mungkin karena dia lihat mau ajak duel belum pernah. Alhamdulillah Pak. Ya. Mereka paling tinggal diam, begitu diancam mau ditindak mereka jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang pernah. Alhamdulillah belum. Mungkin karena Allah lindungi saya. Jaga. Dengan niat saya bahwa memang saya tulus untuk mengingatkan mereka. Bukan karena saya mau terkenal, enggak. Bukan niatan itu? Bukan. Kalaupun saya terkenal ini mungkin bonus dari Allah saja. Ya. Bukan itu yang kita kejar. Bukan. Ya. Saya undang ke podcast juga ini kesepakatan kita berdua komandan ya. Betul. Ya, dan ini tidak melanggar di satuan di kepolisian komandan. Alhamdulillah enggak. Saya kira tadi saya kemarin waktu aja beliau sebetulnya saya disuruh menyurat dulu. Ternyata santai Ji. Lewat WA asik beliau, lewat DM balas. Saya sudah sampaikan ke kantor bahwa kalau ada yang seperti ini saya harus bagaimana. Kantor sampaikan saja. Yang penting sepanjang itu niatannya baik. Untuk mengedukasi masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Dan saya rasa dengan cara seperti ini bisa tersampaikan ke seluruh pelosok. Karena masyarakat kan sekarang kan rata-rata sudah pakai handphone. Sudah bermedia sosial. Jadi dengan izin Allah mudah-mudahan bisa sampai ke mereka. Masya Allah. Komandan masih lancar bahasa Jenepontonya komandan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Komandan tapi saya mau mintanya pakai bahasa daerah komandan. Maksudnya anggaplah misalnya orang tua kita menyaksikan kita ini komandan. Anggaplah orang tua masih hidup. Apa yang kita mau sampaikan ke beliau dengan alhamdulillah apresiasi masyarakat kepada kita sebagai polisi sangat-sangat diapresiasi, sangat-sangat dijunjung tinggi. Tapi menggunakan bahasa daerah komandan. Baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Semoga mudah-mudahan kini kita di sana bagaimana tekam manatta kamakaman nih. Kidoakan mudah-mudahan saya tetap istiqomah. Amin. Bisa aku yang jari polisi yang selalu didambakan oleh masyarakat. Amin. Amin. Masya Allah. Luar biasa singkat tapi sangat dalam maknanya insya Allah. Komandan, saya penasaran yang songkota ini komandan. Ini simbol apa ini komandan? Kita ingin perlihatkan. Memang begini karakter tak dari dulu atau pasca Ramadan atau? Tahun 2017 saya mulai belajar agama hijrah. Dan saya selalu pakai songkok ini untuk mengingatkan saya bahwa
Songkok ini jadi pengingat kalau saya ingin berbuat salah, melakukan kegiatan-kegiatan yang Allah tidak ridha, ya, ini menjadi pengingat bagi saya. Simbol pengingat. Ya. Songkok yang kita pakai. Ya. Masya Allah. Bagi pengingat saja alarm buat diri. Ya. Kalau saya mau masuk di tempat-tempat yang itu, ya. Ada alarm. Selalu kau pakai songkok itu. Iya. Walaupun peluangnya sangat besar, Komandan Di. Ya, terutama saat-saat ini pasti banyak. Pasti banyak. Ada godaan-godaan. Godaan-godaan. Tawaran-tawaran dan sebagainya. Iya. Termasuk mungkin biasa ada orang yang kan kalau polisi lalu lintas itu katanya lebih atur damai. Makanya belakangan ini saya menghindari kontak langsung dengan masyarakat. Supaya saya terjaga dari hal-hal seperti itu. Kita ingin bawa pulang yang bersih-bersih saja ke rumah. Ya, saya berusaha apa yang sudah menjadi yang Allah tetapkan hak saya, itu saja yang saya ambil. Sehat terus, Komandan. Amin. Dan Pak Komandan juga ini lagi berpuasa pada saat kita podcast, dan kita sudah masuk detik-detik menantikan waktu berbuka puasa. Beliau buka puasa menjalani puasa di bulan Syawal. Sehat selalu, Komandan. Amin. Sehat Ki. Dan ini menjadi inspirasi buat kita semua, buat Bapak Ibu teman-teman yang tertarik seperti apa nanti Instagramnya beliau saya akan tulis di description box. Mungkin ada yang ingin kepoin atau ingin melihat seperti apa atraksinya, atau juga ingin mengundang atau ingin mengapresiasi, adalah bagian daripada yang kita harapkan ke depan, supaya baik itu masyarakat dan juga polisi betul-betul yang selalu disampaikan bahwa masyarakat dan polisi itu bersahabat. Teman. Ya. Makasih banyak, Komandan. Salam Ki. Ya, kasih. Saatnya bilang kamu kelas. Thank you. Terima kasih.